Di sebuah rumah sederhana di Cilacap, Hanifah, seorang ibu muda, memandang jauh ke sawah hijau di depan rumahnya. Dalam benaknya hanya ada satu hal: bagaimana caranya memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak dan suaminya. Dengan tekad besar, ia memutuskan menjadi TKW di negeri orang. Namun, siapa sangka perjalanan yang ia mulai dengan harapan besar berubah menjadi perjuangan penuh air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Hanifah berdiri di depan pintu rumah kecilnya di sebuah desa di Cilacap. Udara pagi yang dingin menusuk kulit, seolah ingin menghentikan langkahnya. Tapi Hanifah tahu, ini adalah hari yang harus ia jalani. Anaknya yang baru berusia 3 tahun terus memeluknya erat, seakan tidak ingin melepas kepergiannya. Suaminya berdiri tak jauh, matanya berkaca-kaca namun mencoba tetap tegar di depan anak-anak. Ibu pasti kembali. Tunggu ibu ya, ucap Hanifah sambil mengusap kepala anaknya dengan lembut. Di saat yang sama, hatinya seperti ditikam. Ia tahu betapa sulit hidup di negeri orang, tapi demi masa depan keluarganya, ia rela mengorbankan segalanya. Tekadnya bulat. Kehidupan Hanifah di Cilacap adalah gambaran dari banyak keluarga sederhana di pedesaan Indonesia. Suaminya bekerja serabutan, mulai dari menjadi buruh tani hingga mengangkut barang di pasar. Setiap harinya, Hanifah hanya bisa menghidangkan nasi dengan sayur seadanya untuk keluarga kecilnya. Terkadang mereka harus berutang ke warung untuk membeli bahan makanan. Ketika kebutuhan anak-anaknya semakin banyak, bayar sekolah, biaya makan, pakaian, Hanifah merasa harus berbuat sesuatu. Ia pernah mendengar cerita sukses tetangganya yang menjadi TKW di luar negeri, dan bisa membangun rumah serta menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Inspirasi itu membuatnya yakin, menjadi TKW adalah jalan terbaik, meski harus meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Ketika pesawatnya mendarat di negeri asing, hati Hanifah diliputi harapan besar. Ia berbisik pada dirinya sendiri, mulai sekarang, hidup akan berubah. Ia diantar oleh agen tenaga kerja ke rumah majikannya. Bangunan megah itu membuatnya terpukau, membayangkan ia mungkin telah menemukan keluarga yang baik hati untuk bekerja. Di awal, ia menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan semangat, berharap bisa memenuhi kepercayaan majikannya. Tapi lambat laun, Hanifah mulai merasa ada yang tidak beres. Majikannya kerap memerintahnya dengan nada kasar, memintanya bekerja tanpa jeda. Hari-hari berlalu tanpa istirahat cukup. Bahkan, waktu untuk makan seringkali terlewat karena Hanifah terus disuruh mengerjakan tugas lain. Hanifah mulai merasakan beban fisik dan mental yang berat. Dari pagi buta hingga larut malam, ia bekerja tanpa henti. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengurus anak-anak majikannya. Semua itu dilakukan sendirian tanpa bantuan. Ketika ia melakukan sedikit kesalahan, seperti memecahkan piring, majikannya tidak segan memarahi dengan suara keras hingga mengancam akan memotong gajinya. "Kamu tidak punya pilihan selain bekerja di sini," kata majikannya dengan dingin. Pada malam hari, Hanifah sering menangis di kamar kecilnya, menahan rasa sakit dan rindu pada keluarganya di kampung. Foto anak-anaknya yang ia bawa dari rumah menjadi satu-satunya penghibur di tengah penderitaan itu. Setelah 3 bulan bekerja, Hanifah merasa tidak sanggup lagi bertahan. Tubuhnya mulai melemah karena kurang tidur dan makan. Dalam hatinya, ia tahu, jika ini terus berlanjut, ia tidak hanya akan kehilangan kesehatannya, tetapi juga harapan untuk hidup lebih baik. Dengan keberanian yang ia kumpulkan dari doa-doa malamnya, Hanifah memutuskan untuk kabur. Ia menunggu momen saat semua orang di rumah tertidur. Dengan membawa tas kecil berisi beberapa baju dan foto anak-anaknya, ia melangkah keluar dari rumah majikan di tengah malam, berusaha tidak membuat suara. Jalanan yang gelap membuat hatinya berdebar. Tetapi Hanifah tidak punya pilihan lain.
Ia hanya tahu satu hal. Ia harus mencari kebebasan, apapun risikonya. Hanifah berjalan tanpa tujuan yang jelas di tengah malam, hanya mengandalkan insting untuk mencari tempat yang aman. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang menyala remang-remang, menambah ketegangan dalam hatinya. Saat itu, Hanifah bertemu seorang pria parubaya yang tampak ramah. Pria tersebut mengaku sering membantu para pekerja migran yang kabur dari majikan mereka. "Kamu pasti lelah. Jangan khawatir, saya tahu tempat di mana kamu bisa bekerja," katanya dengan nada menenangkan. Hanifah, yang kebingungan dan putus asa, merasa pria itu adalah jawabannya. Ia menaruh kepercayaan penuh pada pria itu, meskipun ia tidak tahu bahwa langkah ini justru akan membawanya ke jurang penderitaan yang lebih dalam. Namun, kenyataan yang dihadapi Hanifah jauh dari apa yang dijanjikan pria tersebut. Ia dibawa ke sebuah tempat kumuh, di mana ia dipaksa bekerja untuk sebuah kelompok geng. Geng tersebut memperkerjakan perempuan imigran ilegal untuk melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang berat di gudang, atau membersihkan fasilitas umum yang kotor tanpa perlengkapan yang layak. Tidak hanya itu, mereka harus bekerja dari pagi hingga larut malam, tanpa istirahat cukup. Upah yang diterima sangat minim, seringkali hanya berupa uang receh atau makanan basi. Hanifah menyaksikan sendiri bagaimana geng tersebut mengintimidasi pekerja lain dengan ancaman kekerasan. Jika ada yang mencoba melarikan diri, mereka akan dihukum dengan kejam. Ketakutan menyelimuti Hanifah setiap saat, tetapi ia merasa tidak punya pilihan selain bertahan. Hari demi hari, Hanifah merasa semakin terpuruk. Tubuhnya yang sudah lemah kini semakin rapuh karena beban kerja yang tidak manusiawi. Ia melihat teman-temannya sesama korban geng yang juga mengalami nasib serupa, wajah mereka penuh keputusasaan. Namun, di balik ketakutan itu, Hanifah merasa amarah perlahan tumbuh di dalam dirinya. Mengapa ia dan perempuan lain harus diperlakukan seperti ini? Mengapa tidak ada yang membantu mereka? Suatu malam, Hanifah merenung di sudut ruangan tempat mereka dikurung. Ia memikirkan anak-anaknya di kampung, wajah mereka yang ceria tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Tekad Hanifah pun menguat, ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tahu, ia harus melawan, meskipun nyawanya menjadi taruhan. Hari itu tiba ketika seorang anggota geng mencoba mengintimidasi Hanifah dengan kasar. Pria itu mendorongnya hingga hampir jatuh, sambil berteriak, "Kalau kamu tidak menurut, aku pastikan kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Namun, alih-alih ketakutan seperti biasanya, Hanifah berdiri tegak dan menatap pria itu dengan mata yang penuh amarah dan kekuatan. Tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya bangkit, sebuah kekuatan batin yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dengan pandangan tajam dan doa yang terucap dalam hatinya, Hanifah mengarahkan tangannya ke depan, dan tubuh pria itu mendadak terpental ke dinding tanpa ia sentuh. Semua orang di tempat itu terdiam, menatap Hanifah dengan mata membelalak. Bahkan Hanifah sendiri terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, dalam hatinya ia tahu, kekuatan ini adalah anugerah yang datang untuk membantunya melawan ketidakadilan. Kejadian tersebut membuat geng merasa terancam, tetapi mereka tidak mau menyerah begitu saja. Malam berikutnya, mereka kembali dengan rencana menyerang Hanifah secara berkelompok. Mereka yakin bahwa Hanifah tidak akan bisa menghadapi mereka sendirian. Namun, Hanifah sudah siap. Ia tidak lagi diliputi rasa takut. Ketika para geng mulai menyerangnya, Hanifah kembali menggunakan kekuatan batinnya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia melawan mereka satu persatu, membuat geng tersebut ketakutan dan tidak berdaya. Dalam waktu singkat, mereka berlarian meninggalkan tempat itu. Hanifah, yang berdiri sendirian di tengah ruangan, menyadari bahwa kekuatan ini adalah alat untuk memperjuangkan kebebasan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua korban yang ditindas. Setelah kejadian Hanifah mengalahkan mereka, geng tidak tinggal diam. Mereka merasa dipermalukan di hadapan para korban yang mereka eksploitasi selama ini. Merasa gengsi mereka jatuh, mereka merencanakan serangan kedua dengan lebih matang.
Kali ini, mereka membawa lebih banyak anggota, lengkap dengan sajem. Kita harus mengajarkan pelajaran kepada perempuan itu, kata pemimpin geng dengan nada penuh kebencian. Hanifah, yang telah mempersiapkan diri, tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Ketika serangan dimulai, Hanifah tetap berdiri kokoh. Dengan kekuatan batin yang kini lebih terarah, ia mengendalikan situasi sepenuhnya. Serangan geng itu gagal total. Anggota geng terjatuh satu persatu, terkejut oleh energi luar biasa yang memancar dari Hanifah. Para korban lain menyaksikan dengan mulut ternganga. Keberanian Hanifah mulai menginspirasi mereka untuk percaya bahwa mereka juga bisa melawan. Setelah kekalahannya, geng tersebut akhirnya pergi dan meninggalkan Hanifah serta korban lainnya. Meski situasi mulai aman, Hanifah menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Ia tidak bisa melawan sendirian terus-menerus. Saat itulah, melalui seorang perempuan imigran lain, Hanifah diperkenalkan kepada sebuah komunitas TKW dari Indonesia yang juga kabur dari situasi sulit. Komunitas ini bersembunyi di sebuah tempat aman, berkumpul untuk saling membantu. Ketika Hanifah menceritakan pengalamannya, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak dari mereka menangis, karena cerita Hanifah mencerminkan penderitaan yang mereka alami selama ini. Hanifah merasakan ikatan mendalam dengan mereka. Ia merasa tidak lagi sendirian, dan bersama komunitas ini, ia mulai menyusun langkah-langkah untuk melawan ketidakadilan yang selama ini mereka alami. Dalam komunitas tersebut, Hanifah menyaksikan berbagai cerita memilukan. Ada yang dipukuli majikan, ada yang ditipu oleh agen tenaga kerja abal, bahkan ada yang kehilangan nyawa kerabat mereka akibat eksploitasi. Setiap kisah menyayat hati, tetapi di tengah semua itu, Hanifah melihat sebuah peluang. Ia berbicara dengan semangat kepada para anggota komunitas, "Kita tidak boleh terus hidup seperti ini. Kita harus melawan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua perempuan yang pernah diperlakukan tidak manusiawi." Kata-kata Hanifah membakar semangat mereka. Kesadaran kolektif mulai tumbuh. Mereka tidak lagi mau dipandang sebagai korban, melainkan sebagai kekuatan yang mampu memperjuangkan hak-hak mereka. Perlahan tapi pasti, mereka mulai menyusun rencana. Tidak lagi hanya menyembunyikan diri, tetapi mulai melawan secara terorganisir. Komunitas tersebut mulai menghubungi organisasi hak asasi manusia dan mencari jalur untuk bekerja sama dengan pihak hukum. Meskipun sulit karena banyak dari mereka berstatus abal, Hanifah dan komunitasnya tidak gentar. Mereka mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang pernah mereka alami, dari foto luka hingga rekaman suara ancaman. Dengan dukungan dari organisasi lokal, mereka berhasil menghubungi aparat hukum setempat. Bersama-sama, mereka mulai membongkar jaringan geng yang selama ini mengeksploitasi para TKW. Proses ini tidak mudah, karena banyak pihak yang mencoba menghalangi mereka, termasuk para agen tenaga kerja abal. Namun, Hanifah tetap teguh. "Kita harus terus maju, tidak peduli seberapa sulit jalannya," katanya kepada komunitas, memberi mereka semangat untuk terus melangkah. Perjuangan Hanifah dan komunitasnya mulai menarik perhatian media. Kisah mereka tersebar luas, baik di kalangan imigran maupun masyarakat internasional. Nama Hanifah menjadi simbol keberanian para TKW yang selama ini tertindas. Banyak TKW lain yang mendengar kisah ini merasa terinspirasi untuk melaporkan pengalaman buruk mereka. Perubahan mulai terjadi perlahan. Agen tenaga kerja abal mulai diawasi lebih ketat, dan beberapa majikan yang melakukan kekerasan akhirnya diadili. Hanifah menjadi suara yang lantang untuk perempuan Indonesia di luar negeri, berbicara di forum-forum publik untuk menuntut perlindungan lebih baik bagi TKW. Meskipun perjuangannya penuh risiko, Hanifah tidak mundur. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang tidak punya suara. Dampak dari perjuangan Hanifah mulai terasa tidak hanya di komunitasnya, tetapi juga di kalangan imigran lainnya. Para TKW yang selama ini diam dalam ketakutan mulai melihat secercah harapan.
Keberanian Hanifah memberikan mereka keyakinan bahwa penindasan bukanlah sesuatu yang harus diterima sebagai takdir. Berkat kerja keras Hanifah dan komunitasnya, beberapa perempuan yang sebelumnya terjebak dalam situasi serupa berhasil diselamatkan. Mereka diberi tempat perlindungan sementara oleh organisasi kemanusiaan, serta akses untuk kembali ke keluarga mereka di Indonesia. Di sisi lain, para pelaku kekerasan dan eksploitasi mulai diburu pihak berwenang setelah kasus ini menjadi sorotan. Hanifah kini menjadi titik penyatuan bagi para korban yang tersebar, membangun sebuah gerakan yang semakin kuat dari hari ke hari. Kisah Hanifah tidak berhenti di lingkup komunitas imigran. Media internasional mulai meliput perjuangannya, menjadikannya simbol keberanian bagi para perempuan pekerja migran di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia pun mulai turun tangan, menyatakan komitmen untuk melindungi warganya di luar negeri dengan lebih baik. Hanifah diundang untuk berbicara dalam forum-forum resmi, baik yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah maupun lembaga internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia. Di sana, ia menceritakan perjalanan getirnya dengan penuh emosi, menyuarakan harapan agar tidak ada lagi perempuan yang harus mengalami nasib serupa. Sosok Hanifah menjadi inspirasi, tidak hanya bagi TKW, tetapi juga bagi perempuan-perempuan lain yang merasa terpinggirkan. Ia menunjukkan bahwa dengan keberanian, perubahan adalah sesuatu yang mungkin. Perjuangan Hanifah memicu perubahan kebijakan di berbagai tingkat. Agen tenaga kerja abal yang selama ini beroperasi tanpa kontrol mulai dibasmi, dan regulasi untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri diperketat. Selain itu, pemerintah di negara tempat Hanifah bekerja mulai memperketat aturan terhadap majikan untuk mencegah kekerasan terhadap pekerja asing. Di sisi lain, komunitas imigran dari berbagai negara mulai menjadikan kisah Hanifah sebagai pendorong untuk membentuk solidaritas antar pekerja. Forum-forum diskusi dan gerakan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak pekerja migran bermunculan. Hanifah dan komunitasnya kini tidak hanya memperjuangkan keadilan bagi mereka yang sudah tertindas, tetapi juga menciptakan fondasi bagi generasi pekerja migran selanjutnya agar mereka terlindungi sejak awal. Setelah bertahun-tahun berjuang di negeri asing, Hanifah akhirnya kembali ke Indonesia. Perjalanan pulangnya penuh emosi. Ia membawa kenangan pahit dari penderitaannya, tetapi juga membawa kebanggaan atas perjuangan yang telah ia lakukan. Di bandara, keluarganya menunggu dengan haru. Anak-anaknya yang dulu ia tinggalkan kini telah tumbuh menjadi remaja. Ketika Hanifah memeluk mereka, tangis bahagia pun pecah. "Ibu pulang, Nak. Ibu tidak akan meninggalkan kalian lagi," ucapnya sambil memeluk mereka erat. Kembalinya Hanifah bukan hanya akhir dari penderitaannya, tetapi juga awal dari babak baru. Ia bertekad untuk tetap melanjutkan perjuangannya dari tanah kelahirannya, membantu para TKW lain yang membutuhkan dukungan. Kisah Hanifah adalah bukti bahwa keberanian seorang perempuan dapat menjadi api yang menyalakan perubahan besar. Perjuangannya mengajarkan bahwa ketidakadilan tidak harus diterima, meskipun kita merasa kecil dan sendirian. Dari seorang ibu yang sederhana di Cilacap, Hanifah berubah menjadi simbol kekuatan yang mampu mengguncang sistem yang menindas. Ia mengingatkan kita bahwa dalam setiap keputusasaan selalu ada harapan, asalkan kita berani melangkah. Kisah ini kini dikenang banyak orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional, sebagai inspirasi untuk melawan penindasan. Hanifah bukan hanya pahlawan bagi komunitas TKW, tetapi juga bagi setiap orang yang percaya bahwa keadilan harus diperjuangkan. Perjalanannya adalah pesan bagi dunia, bahwa satu langkah kecil dari seseorang yang berani bisa membawa perubahan besar bagi banyak orang.